Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati amalina man yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani liyafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat al-iman rahimakumullah. Seseorang ketika ia keluar dari rumahnya, dia pasti memiliki tujuan kemana ia akan melangkah. Orang yang ketika melangkah keluar dari rumahnya tanpa tujuan, maka langkahnya jauh dari impian yang dia inginkan. Orang yang hidup di dunia tanpa tujuan, maka dia akan banyak tersesat. Dia akan menyimpang dari jalan yang sebenarnya. Oleh karena itu, sungguh sangat amat penting untuk seorang hamba mengetahui kemana tujuan yang sebenarnya hidup ini. Ketika orang itu tahu tujuan hidupnya, maka semua aktivitasnya akan terarah pada tujuan tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Inilah sahabat al-iman tujuan hidup yang sebenarnya, untuk kita menghambakan kepada Allah, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, dan Allah telah mengatakan bahwasanya tujuan menciptakan kita untuk kita beribadah hanya kepadanya. Allah juga berfirman, ayah sabul insanu ayat roka sudah. Apakah manusia mengira mereka hidup begitu saja di dunia ini tanpa ada tujuan yang sebenarnya? Apakah manusia mengira hidup di dunia ini sia-sia begitu saja? Tentu jawabannya tidak. Tidak untuk kita. Manusia bukan sebagaimana binatang. Hewan mereka hidup, makan, minum, bekerja, bersenang-senang, melampiaskan syahwatnya, kemudian mati begitu saja. Tidak untuk kita. Manusia lebih mulia dari itu semuanya. Manusia Allah ciptakan dengan hikmah yang sangat mulia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ketika memberitahukan kepada manusia tujuan hidupnya untuk beribadah kepadanya, Allah pun memberikan rambu-rambu, memberikan aturan kemana dia atau dengan apa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimullah berkata, "Anallah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan." Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, namun Allah tidak membiarkan begitu saja sia-sia hidup di atas muka bumi ini. Bahkan Allah mengutus kepada seorang Rasul, barang siapa yang mentaati Rasul, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang menyelisihi Rasul, memaksiati Rasul, maka dia akan masuk ke dalam api neraka. A'udzubillah. Inilah sahabat al-iman, suatu hal yang berprinsip, yang sangat urgent untuk kita mengetahuinya, yaitu bahwa tujuan hidup kita di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama-sama melangkah kaki kita menuju tujuan yang satu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki untuk kita menelusuri jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.